Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 TI 4303. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas besar kami mengenai gerakan hijau kampus. Yang melatar belakangi adanya gerakan hijau kampus pada kali ini, teman-teman dapat melihat berdasarkan data di atas, dari tahun 2015 hingga tahun 2020, luas tahan terbuka hijau ataupun hutan itu mengalami penurunan yang cukup signifikan. Nah, lahan terbuka hijau dan hutan padahal menjadi salah satu elemen terpenting dalam kehidupan manusia. Nah, di sini kita sebagai mahasiswa yang terpelajar, inilah sebuah kesempatan yang luar biasa di mana kita dapat ikut berkontribusi dalam kegiatan penghijauan. Kemudian mengenai rumusan masalah yang kami angkat, yaitu yang pertama mengenai bagaimana keadaan lingkungan dalam kampus Telkom University, dan untuk rumusan yang kedua yaitu bagaimana cara yang dapat dilakukan untuk turut serta berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan sesuai dengan prinsip-prinsip Green Campus. Baik, saya akan menjelaskan mengenai analisis Green Metric. Dalam mewujudkan gerakan Green Campus, terdapat salah satu indikator yang dapat menjadi tolak ukur sebuah kampus dalam menerapkan aspek-aspek yang menunjang terciptanya Green Campus yang dinamakan UI Green Metric, di mana dibentuk oleh Universitas Indonesia. Nah, berikut adalah tabel berisi kategori dengan indikator Green Metric. Dari 6 kategori, kelompok kami berfokus pada kategori nomor 3, yaitu limbah, dan kategori nomor 4, yaitu air. Nah, kenapa? Karena kita berfokus pada lingkungan kampus di Telkom University, yaitu pada lahan sekitar Asrama Putri Telkom University, gedung A sampai gedung F. Dimana setelah saya lihat, ketika terjadi hujan, di lahan tersebut itu terdapat genangan air yang menandakan bahwa daerah resapan di sana masih belum optimal. Dan juga pengolahan sampah di daerah di sekitar Asrama Putri itu juga belum optimal, sehingga dari masalah tersebut kami mengusulkan adanya program Green 100. Nah, berikut adalah rancangan Green Metric. Nah, ada 3 komponen, yaitu lingkungan, ekonomi, dan sosial. Dari lingkungan, melalui aksi Green 100, pembuatan lubang biopori pada lahan sekitar Asrama Putri Telkom University dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya alam berupa air dan tanah. Nah, pembuatan lubang biopori ini dilakukan pada setiap lahan asrama dengan masing-masing 100 biopori. Selain itu juga terjadi melakukan pengolahan sampah organik dengan dibuang pada lubang biopori sehingga menghasilkan pupuk kompos. Dan juga ini juga sebagai upaya untuk mencegah pencemaran air untuk meningkatkan kualitas air tanah. Yang kedua, ada ekonomi. Nah, di ekonomi ini pengeluaran awal kami membutuhkan bahan bertanah, pipa PVC, semen, dan sendok semen, sehingga menghasilkan pengeluaran sebesar 1.745.000. Dan juga ada pengeluaran per bulan dari upah tenaga kerja 3 orang untuk perawatan, total 600.000, dan dana untuk perawatan sebanyak 100.000, sehingga total 700.000. Pemasukan tiap bulan dari kontribusi tiap asrama yaitu 600.000 dengan total 6 gedung sebanyak 3.600.000. Lalu ada keuntungan awal 1.150.000, keuntungan tiap bulan 2.900.000. Lalu ada komponen sosial. Nah, program ini dilakukan dengan melibatkan pihak kampus serta penghuni asrama putri dalam meningkatkan Green Metric Telkom University. Di situ juga kami akan mengenalkan manfaat biopori sebagai daerah resapan dan sebagai pengolahan sampah organik menjadi pupuk kompos, di mana pupuk kompos ini nantinya ketika sudah panen akan dimanfaatkan untuk kepentingan penanaman di Telkom University. Selanjutnya, Green Metric Indicator. Berdasarkan hasil observasi dan rancangan pada bab sebelumnya, kami mengusulkan dengan membuat rancangan yang hanya berfokus pada kategori air, yaitu pada WR1, dan kategori limbah, yaitu pada WS3. Di sebelah kanan terdapat 2 tabel yang menandakan tabel pertama itu adalah indikator air yang kita gunakan hanya WR1-nya saja, sedangkan untuk tabel yang bawah kita menggunakan indikator limbah, di mana kita hanya menggunakan WS3 saja.
Selanjutnya, ada rencana implementasi dan pencapaian indikator. Rancangan ini yang kami bangun ini adalah Green 100, di mana kami mengusulkan untuk melakukan penambahan biopori terhadap lahan-lahan yang kosong di dekat asrama perempuan Universitas Telkom. Program ini tentu saja akan membantu dalam mengatasi terjadinya banjir, membantu dalam memaksimalkan air yang meresap sehingga dapat menambah air tanah, dan dapat menjadi tempat pembuangan sampah organik dengan membuat kompos alami dari sampah organik daripada harus dibakar, serta dapat mengurangi genangan air yang dapat menimbulkan berbagai penyakit. Implementasi Green 100 dan pencapaiannya. Yang pertama, itu adalah implementasi dan pencapaian indikatornya. Kita akan melakukan penambahan sumur biopori sebanyak 100 buah, dan lokasinya itu berada di dekat asrama putri. Kenapa kita memilih asrama putri sebagai lokasinya? Yang pertama adalah sering terjadi genangan air pada saat hujan tiba. Dan juga di dekat asrama putri belum terdapat sumur biopori. Selanjutnya, dengan adanya sumur biopori ini, semoga bisa menambah penyerapan di dekat asrama putri tersebut. Dan yang terakhir, program Green 100 ini diperlukan dukungan dari pihak kampus dan mahasiswa. Selanjutnya, dalam membuat sumber biopori ini diperlukanlah prosedur yang baik dalam pembuatannya. Nah, untuk pembuatannya sendiri, kita yang pertama yaitu menentukan titik lokasi sumber biopori. Hal ini untuk memastikan agar nanti lokasi tersebut sangat baik. Yang kedua, itu adalah menyiapkan alat dan bahan. Dan yang ketiga itu adalah pembuatan sumber biopori itu sendiri. Dan yang terakhir akan melakukan perawatan dan menilai tingkat efektivitas. Berikut merupakan timeline dari implementasi. Yang pertama, pada tanggal 11 sampai 20 Juli tahun 2021, kita akan melakukan pembuatan sumur biopori. Pada tanggal 21 Juli sampai 28 Juli, kita akan melakukan pengisian sampah organik pada sumur biopori yang telah dibuat. Selanjutnya, pada tanggal 21 sampai tanggal 28 Oktober tahun 2021, kita akan melakukan pengambilan kompos dari sumur biopori tersebut. Dan terakhir, pada tanggal 28 Oktober sampai 30 November tahun 2021, kita akan melakukan pemanfaatan dari kompos tersebut. Yang terakhir yaitu saran. Saran ini kami berikan kepada beberapa pihak terkait. Yang pertama, mahasiswa. Menurut kami, mahasiswa perlu memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungannya. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada seluruh mahasiswa untuk tetap menjaga lingkungan dan memperhatikan lingkungannya. Dan yang kedua, itu adalah pihak kampus. Menurut kami, dukungan dari pihak kampus sangatlah penting dalam menjaga lingkungan. Dukungan tersebut dapat berupa kebijakan, dana, dan juga perizinan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.